Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast Generasi Ikan Indonesia. Langsung dari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, bersama Bapak Lurah kita, Bapak Andika Jurnalisanda SSTP. Halo Om Catur. Selamat siang, Pak Andika. Siang Om. Apa kabar? Bye alhamdulillah. Jadi Generasi Ikan Indonesia, saya mau kasih tahu kita dari tempat Saung Desa yang adanya di Kabupaten Bekasi. Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa yang berada di samping saya ini adalah salah satu Pak Lurah termuda se-Jabodetabek. Benar Pak Andika? Untuk sementara mungkin. Untuk sementara mungkin. Jadi Generasi Ikan Indonesia ini seru sekali ya. Pak Lurahnya masih muda sekali. Jadi boleh kita ngobrol-ngobrol nih. Boleh Om, boleh. Boleh. Ya, jadi begini. Ini sebenarnya Om Andika ini dinasnya di mana? Saya dari awal menjabat ya. Ya, oke. Sebelumnya itu saya itu ngawal Pak Bupati Om. Pak Bupati. Ngawal Pak Bupati kurang lebih selama 3 tahun lah. Habis ngawal beliau dan alhamdulillah 6 bulan kemarin saya promosi di Kelurahan Kertasari untuk mimpin wilayah itu. Oh, jadi Jadi baru 6 bulan lah. Baru 6 bulan. Jadi mimpin orang banyak nih. Yang dipimpin berapa banyak nih? Yang dipimpin sekitar 12.000. 12.000 orang. Generasi Ikan Indonesia ini luar biasa sekali ya. Ini mimpin 12.000 orang dengan dengan permasalahan sosial, dengan Betul banget Om Catur. ya, karena ini kan pengabdian ya ke masyarakat. Pengabdian ke masyarakat. RT-nya berapa tuh, Om? RT-nya ada 21 Om. 21 RT. RW-nya Dan 6. ada 6. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, sekolahnya apa sih dulunya? Nah, ini flashback dulu nih, Iya, mau dijelasin flashback. dikit Om. Betul. Generasi Ikan Indonesia nih, biar tahu nih. Jadi itu saya SD awal itu di SD Perwara Om, dulu swasta. SMP saya SMP 5 Jakarta. Mungkin yang daerah Jakarta Jadi orang Jakarta asli? Saya orang Jakarta. Di mana orang Jakarta yang lokasinya Saya nih? tinggal di Gunung Sari Om. Oh, Gunung Sari, anak Gunung Sari. Oke. Nah, SMP 5 Jakarta, mungkin tahu lah. Halo SMP 5 Jakarta, Pak Lurah. Saya alumni angkatan 2009. Oke. Dan terus SMA-nya saya SMA 1. SMA 1 Budut. Budi Utomo. Oke. Nih, Pak. Ya. Pak. Lulus tahun 2012. Habis itu saya menempuh pendidikan saya di PDN Jatinangor. Oh, IPDN ya. PDN Jatinangor. PDN panjangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi SMA-nya Budi Utomo nih. SMA-nya saya Budut. Oke. Jadi alumni Budut ini Pak Lurahnya alumni Budut dan IPDN ya, seperti itu. Jadi gini nih, kita mau berbicara banyak nih. Kita dari podcast Generasi Ikan nih Om. Iya. Jadi kayak gini, memang nih daerahnya tadi saya lihat tuh pemandangannya tuh bagus sekali ya, menuju ke sini. Banyak banget sawah tuh udah mulai menguning. Betul Om Catur, ntar lagi paling sebulan lagi udah mau musim panen. Musim panen. Padinya. Padi jadi di sini kayaknya jadi lumbung padi atau gimana? Kebetulan di Kecamatan Pebayuran ini adalah lumbung padinya Kabupaten Bekasi. Oh, lumbung padi jadi tempat produksi Padinya di Kabupaten Bekasi itu yang paling bagus di sini. paling bagus. Di sini lumbung padi untuk Kabupaten Bekasi. Betul Om Catur, di sini karena lahannya bagus, tanahnya bagus, jadi Kabupaten Bekasi memproduksi padi-padi berkualitasnya dari Pebayuran sini. Pebayuran. Jadi untuk produksi sini aja atau untuk daerah-daerah lain? Sebenarnya banyak di beberapa kecamatan lain juga ada Om. Cuman yang paling produktif sih di Kecamatan Pebayuran Om. Untuk konsumsi lokal. Kita juga ada keluar sih Om. Nggak hanya lokal aja sih. Oh gitu. Wah, jadi di sini tuh padinya banyak sekali dan biasanya jumlahnya juga besar sekali kan. Betul Om. Oh gitu. Nah, di sini kalau misalnya selain ini padi ya, beras, produksinya apa aja di daerah sini? Yang paling kental di sini ya
mungkin padi Om ya, karena masyarakat rata-rata di sini yang bekerjanya sebagai petani Om. Oh gitu. Jadi ada bedanya nggak sih kalau misalnya orang Jakarta sama orang Bekasi nih? Mungkin orang pengen tahu nih, atau sama aja, atau lebih apa produktif kah, atau lebih gimana kan? Gimana? Gitu. Kalau menurut saya mungkin kalau dulu Om ya mungkin jauh ya. Tapi untuk sekarang Kabupaten Bekasi ini udah maju banget Om. Jadi orang banyak yang perkirain nih, jadi orang Bekasi nih, katanya orang Bekasi bagaimana gitu kan. Nah ini nih Pak Lurahnya mau kasih penjelasan nih. Jadi gimana? jadi mungkin banyak netizen bilangnya, ada yang bilang ah Bekasi itu luar planet. Ya, kalau menurut saya kurang setuju. Kalau sekarang Bekasi itu terutama Kabupaten Bekasi sudah sangat maju. Jadi untuk teman-teman nanti kalau ada waktu mungkin akhir pekan atau apa bisa main ke Kabupaten Bekasi, itu bisa dilihat perkembangan pembangunan itu seperti apa, tuh udah jauh bagus banget untuk sekarang gitu. Oh gitu. Jadi memang berbeda sekali yang diperkirakan. Betul. Mungkin banyak orang yang bilang gitu mungkin belum pernah kesini atau Belum lihat ya. cuman sekedar dari karena info sepanjang aja. jalan, lihat Om ya, sepanjang jalan tuh udah bangunannya Nah, udah besar-besar. Terus ya ada tempat apa namanya? Pokoknya itu berbeda sekali. betul Om. Makanya yang belum pernah kesini coba nanti ayo main kesini gitu. Oh. Biar bisa lihat langsung keadaannya, kondisi di Kabupaten Bekasi itu seperti apa. Iya, dari sini juga suasananya nyaman banget ya. Orang bilang kan panas, tapi sepanjang perjalanan oke lah. Apa namanya, cuacanya ya lebih kayaknya oke banget gitu loh kalau di daerah sini. Nah di sini nih kan 12.000 orang nih. Kita pengen tahu nih, Betul Om. Pak Lurah muda ini untuk apa, ke Kelurahan Kertasari. Betul Om, Kelurahan Kertasari betul. Boleh dijelasin nggak program-program unggulannya apa? Oke, sedikit contoh ya, saya ambil program Kelurahan Kertasari. Jadi kita kan sekarang masih berada dalam posisi pandemi ya. Iya Om ya. Iya. Jadi saya bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas Kelurahan Kertasari itu mengadakan operasi masker. Jadi untuk warga-warga nih yang bandel, yang masih keluar nggak pakai masker tuh, nanti siap-siap aja kalau saya lagi ikut razia saya catat namanya. Oh, kalau nggak pakai dicatat masker. harus Itu pakai satu. masker supaya turun ya pandeminya, apa namanya, penyebaran virus. Kita mendukung program pemerintah untuk supaya pakai masker di wilayah. Saya bersama 3 pilar melaksanakan seperti apa yang diperintahkan dari pemerintah gitu. Wah, gitu. Itu satu program ya. Kalau misalnya, dan juga warganya Om Dika ini juga banyak yang punya apa namanya, lahan untuk tanam padi. Oh betul, rata-rata masyarakat saya banyak yang punya sawah sendiri Om. Punya sawah sendiri. Itu kepemilikan sendiri. Mereka pemilik sendiri langsung. Wah, gitu. Panen setahun berapa kali? Jadi kalau untuk di kelurahan saya ya mungkin sekitaran Pebayuran masih Om ya, itu mungkin setahun 2 kali sih. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali panen. Jadi mandiri ya, mandiri sekali ya. Sudah sangat mandiri Om. Sangat mandiri ya. Jadi beras yang dimakan dari Kabupaten Bekasi ini semuanya dari rata-rata dari Pebayuran nih. Kualitasnya bagus. Bagus Om. Wah, kita tahu ya beras-berasnya itu kan, kita karena kan orang Indonesia tuh konsumsi utama beras. Seperti itu kan. Nah, terusnya program lainnya atau apa nih untuk warganya? Misalnya ada Siskambling, ada ibu-ibu PKK atau bagaimana? Nah, untuk menjalankan roda pemerintah Om ya, kemarin itu kita sempat Om dari Dinas Kesehatan, ya kan? Itu kan dari pemerintah ada pembagian vaksin tuh. Oh, udah mulai ya? Udah Om. Udah mulai. Jadi yang pertama mendapat vaksin itu pelayanan Om ya, yang pelayanan publik lah. Salah satunya kan saya kan sering berdekatan sama masyarakat langsung. Sering Cuman kegiatan kunjungan atau kegiatan apa? mostly outdoor lah. Outdoor. Ya Om ya, bertemu masyarakat banyak. Jadi pemerintah memprioritaskan yang melakukan pelayanan publik tuh divaksin lebih dahulu, dan alhamdulillah saya udah dapat 2 kali. Oh, udah vaksin nih. Saya udah lengkap. Udah vaksin. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Petugas lah ya. Petugas rata-rata sudah hampir semua divaksin. Dan jadi saya wajibkan untuk unsur kelurahan juga Om. Oh, Untuk pegawai saya semua yang normal, pengecualian ya yang punya penyakit khusus Om. Itu nanti dikonsultasikan ke dokternya dulu baiknya divaksin atau tidak. jadi Kelurahan Kertasari semuanya udah vaksin.
Sudah Om. Wah, Pengecualian ada yang sakit bawaan Om. ada yang sakit bawaan Nah, aja. yang kondisinya tidak memungkinkan lah untuk divaksin, Mm-mm. atas rekomendasi dokter saya tidak paksakan gitu. Oh, oke. Untuk unsur keluaran RT RW sebagian sudah RT/RW udah udah, Om. diiniin. Nah, jadi kalau misalnya ini satu kelurahan itu berapa orang nih pegawai nih? Kalau satu kelurahan 20 orang Om. 20 orang. 20 orang Om. Itu terdiri dari PNS sama THL-nya Om. THL apa tuh? Tenaga harian lepas, jadi non PNS-nya Om. Non PNS kayak gitu. Kalau untuk kelurahan yang PNS-nya ada saya selaku lurahnya, Mm-mm. sekretaris lurah, sekel atau kita lebih kenal dengan nama sekel, sama 3 kasih dan 1 bendahara. Oke. Itu Om. Itu yang PNS-nya, selebihnya non. Oke. Nah, jadi kita kan tahu nih apa namanya kalau misalnya birokrasi. Tuh. Nah, kalau misalnya birokrasi di Kelurahan Kertasari nih, bikin KTP susah nggak, atau perpanjang visa susah nggak, atau memang sudah berubah, atau memang ada SOP sendiri nih kalau dari Pak Lurah kasih ini Oh, dari segi pelayanan publik kita tetap berjalan Om. tetap berjalan. Dalam kondisi Covid kemarin kita tetap berjalan, tapi Hmm. dengan melakukan prokes. Hmm. Jadi lebih ketat. Jadi untuk pelayanan KTP, contoh taspen juga ada, mungkin domisili usaha atau keterangan itu tetap berjalan seperti biasa. Oh, jadi tapi ada ininya ya. Udah nggak kayak misalnya kan dulu pernah dengar-dengar wah susah nih ngurus di kelurahan. Om Dika, wah nggak bisa nih kayak gini. Karena ini kan Om Dika ini masuk ke lurah milenial. Bener nggak lurah milenial? Bener Bisa nggak? dibilang begitu Om. Nah. Ya, jadi dari kalau misalnya kan di kelurahan itu kan biasanya perpanjang KTP, terusnya SKCK. Betul. Itu taspen pensiun ya? Betul Om. Ambilnya di situ? Enggak. Tetap di pengesahannya tanda tangan saya langsung. Oh, oke. Kalau surat SKTM, Keterangan tidak mampu. iya, Betul. betul. Oh, Pak Lurah nih, ya harus baik-baik nih sama Pak Lurah nih. Kalau Jadi, misalnya, ya juga nanti SKTM juga nggak sembarangan Om. Kita kan harus cross check dulu, bener nggak di wilayah, bener tidak mampu nggak, karena banyak yang ngaku-ngaku gitu. oh gitu. Jadi nih kalau misalnya Om kan dari Jakarta nih, tiba-tiba ke Kabupaten Bekasi nih, dulu kan kuliah ataupun apa. Nah kegiatan sehari-harinya nih, misalnya, oh ada kunjungan, ada apa, gimana sih kalau Pak Lurah itu ya, yang sekarang Dailynya Om. dailynya ya? Kalau lurah itu biasanya ya mungkin kalau Senin ya apel ya Om ya, Apel, Senin oke. apel. Nah kita lihat nih nanti biasanya ada surat undangan masuk, nanti masuknya biasanya dari masing-masing bagian kasihnya itu. Mm-mm. Pak Lurah ada acara ini gitu, hadir nggak? Kalau misalkan acaranya bentrok salah apa dalam satu waktu ada 2 acara yang bersamaan, Hmm. saya pilih nih mana yang lebih dari skala prioritas, mana yang lebih penting, saya yang hadir. Nah yang acara satunya saya disposisikan Om ke Oh, disposisi dilimpahkan ya? nah dilimpahkan ke kasih terkait Kasih gitu. terkait. Apa mungkin ada sekel juga bisa menghadiri gitu. Nah, kalau misalnya itu, misalnya udah mulai panen nih, Pak Lurah kunjungan atau apa namanya pelatihan, penyuluhan, itu tugas-tugas kelurahan. Itu. Nah kemarin sempat juga Om kita dari pihak kelurahan juga monitoring ke petani di wilayah, gimana sih Pak, apa aja sih kendalanya. Ya, itu tugas rutin ya. Ya Kalau apa namanya pendidikan juga nih ke sekolah-sekolah. betul Om, kemarin kemarin kita juga udah mau persiapan kegiatan tatap muka Om ya. Oh ya. Oh Ya ini kan? udah mau mulai ya. Nah waktu itu beberapa bulan lalu sempat udah mau dibuka kan Oh tuh. ya. Tapi Ya masih kan? tertahan ya. Saya sama Pak Camat sama unsur Muspika yang lain udah monitoring ke wilayah-wilayah, ke SD-SD. SD-nya ada 5. Nah, dilihat tuh kesiapan untuk tatap mukanya gimana, dan alhamdulillah dari pihak sekolah udah pada siap lah. Oh udah pada siap, tinggal nunggu aja infonya Jadi, baru dibuka atau Untuk dari segi posisi kursi udah zigzag lah. Oh Udah zigzag. udah jaga jarak, dan masker mereka pun nyetok banyak. Jadi untuk ada murid yang nggak pakai masker, nanti dari pihak sekolah akan kasih. Oh, harus pakai prokes ya. Sanitizer semuanya. juga di tiap kelas ada 2. Oh gitu. Minimal 2 tuh ada kalau saya lihat kemarin. Hmm. Jadi dari pendidikannya udah ini, dan juga untuk mungkin juga kalau untuk dewan masjid juga ya Betul. datang
Nah kalau kondangan DKM. juga datang terus ya Pak Lurah ya. Betul. Sering ada kondangan ya. Betul. Nah ini kan seru banget ya. Kalau misalnya Pak Dika kan muda nih, muda banget. Tapi yang diurus nih 12.000 orang kan umurnya beda-beda, dengan karakternya beda-beda. Ada nggak sih tipsnya nih bagaimana supaya bisa? Ini pasti kan problem solver, pasti kan menyelesaikan masalah dari masalah supaya tenang, tentram. Ada nggak sih tipsnya orang anak budut nih? Jadi gini Om ya, kita lah ya yang mungkin ada banyak juga yang di posisi saya sekarang. Saya pribadi melihat dari kacamata saya, ini tuh merupakan amanah dari Allah ya. Satu, amanah dari Allah. Kedua, saya menantang diri saya. Oh, challenge. Suatu challenge buat diri saya. Oh, challenge nih. Lurah milenial minta di challenge. Bisa atau enggak mimpin gitu. Oke, karena kan Om Andika ini kan birokrat ya. Betul. Ngurusnya ya di sini lurah, camat, terusnya mungkin nanti jadi gubernur. Siapa tahu lah, insya Allah ya jadi gubernur. Amin, lebih besar lagi. Nah, jadi ini adalah challenge. Jadi challenge untuk bisa diri. atau enggak? Nah, betul Om. Terutama untuk diri sendiri kan. Kalau mikirnya, dilihatnya masih muda, bisa nggak sih orang pada Iya, gitu? mungkin akan bilang, oh masih anak muda nih, kayak gitu. Itu. Jadi dalam 6 bulan ini pasti ada dong, kalau misalnya yang ada kasus rumah tangga, kasus anak, Betul Om. kasus ada. keamanan. Betul. Itu Pak Lurahnya dihubungi terus. Pokoknya kita selaku kelurahan ya menampung lah aspirasi dari warga-warga terutama. Gak apa-apa kalau ada apa cerita sharing. Minimal kalau nggak bisa selesai di saya kan punya atasan Pak Camat, akan saya naikkan ke Pak Camat. Saya akan minta arahan dari beliau seperti apa nanti untuk kasus-kasus tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang galau nih, boleh datang ke kelurahan. Silahkan Om. Mungkin ada mau curhat sama Pak Lurahnya. Ngomong-ngomong Pak Lurah, Om Dika ini udah married belum? Saya belum, doain Belum aja tahun ini. married, single lagi kan pasti di sini juga. Halo alumni Budi Utomo 1, Pak Lurahnya masih single loh, calonnya udah ada tapi. Doain aja Om. Doain ya, calonnya udah ada. Halo calon Bu Lurah. Ya, saya juga lagi ngebayangin kalau saya kan pedagang ikan, ya pasti ngurusnya cuma ikan-ikan aja nih. Kalau Pak Lurah ini kan bisa kebayang generasi ikan Indonesia ya. Malam mungkin ada warganya yang berantem, terusnya ada yang kehilangan. Nah itu ada beberapa kejadian hilang. Bekerja sama dengan Polsek, Polres. Nah jadi usaha ini tuh Om, kalau hilang itu yang harus tahu pertama RT. Oh Pak RT-nya dong. RT nanti mantuin ke pertama. Baru nanti kalau saya udah tahu baru kita kabarin tuh ke Babin Kantipmas. Ada Babin kehilangan Kantipmas. warga RT-nya ini gitu. Oh gitu. Nah itu kan ada misalnya harga pokok juga naik, misalnya kayak gitu kan, harga bahan pokok naik. Karena ini tugas amanah yang cukup menantang ya kalau menurut Pak Lurah Dika nih. Nah setelah itu pendidikan semuanya diurusin ya. Betul Om, jadi nggak cuma pemerintahan aja. Nggak cuma pemerintahan, karena kan sosial ya. Jadi waktu kuliah nih di IPDN itu diajarin semua nih untuk mengelola masyarakat kayak gitu. Udah dilatih tuh. Betul Om. Tapi kalau misalnya yang paling sulit kan biasanya tuh ngelola istri ya. Nah itu dia tuh harus belajar juga. Itu kalau itu harus belajar dari Om Catur. Oh dia belajar dari Om Catur. Lebih senior beliau soalnya. Ya jadi kayak gini udah warganya 12.000 nggak main-main ya. Pernah itu nggak 1 sampai 12.000 orang. Itu permasalahannya anak sakit. Kalau di kelurahannya Kertasari itu ada klinik atau rumah sakit? Ada Om. Standby. Puskesmas. Puskesnya dekat itu, dekat pesantren tuh ada. Oh ada. Oh iya pesantren ada juga. Tadi ada. Di sini pesantren ada 2. Yang pertama Albina sama yang kedua Anaja di wilayah saya. Oh gitu. Itu murid-muridnya mungkin dari seluruh Indonesia kali. Betul Om. Jadi yang mau coba nih kalau mau ketemu Pak Lurahnya
beliau ada di sini. Nah, ini pernah nyangka nggak sih jadi lurah nih, Om Dika? To be honest belum pernah. Belum pernah, tapi memang jalur hidupnya seperti ini. Ya, mungkin gateway lah ya. Gateway ya. Apa namanya? Jadi malah tambah, wah enak nih ngurusin masyarakat nih. Lebih ini lagi, lebih tertantang lagi karena ini loh, ladang amal loh. Pak Betul Lurah. Om Catur. Ladang amal untuk apa namanya? Mengelola masyarakat. Jadi maunya dari Lurah Dika nih, masyarakat itu seperti apa? Ya, saya berharap masyarakat mah yang pertama ya mematuhi apa yang diarahkan oleh pemerintah yang pertama. Oke. Kedua mah yang rukun-rukun dah. Rukun ya, yang penting nggak ribut-ribut ya, rukun. Sila ketiga loh, persatuan Indonesia. Mau Gitu ya. mau bapak dari mana, ayolah kalau udah di Kertasari mah, terutama saya mah ayo kita bareng-bareng dah. Gitu. Jadi kalau mau salam ke apa namanya warga Kertasari, mau bilang apa nih sama warga Kertasari nih khususnya nih? Untuk warga Kertasari pokoknya tetap semangat, jangan lupa bahagia, I love you full. I love you full nih dari Pak Lurahnya, luar biasa sekali nih. Ini warga Kertasari, Pak Lurahnya mencintai warganya, menyayangi warganya. Harus Maunya itu. Rukun-rukun semuanya. Nih Pak Lurah Dika tahu generasi ikan gak sih? Nah itu kemarin tuh generasi ikan tuh lagi viral kayaknya di tuh di Iya dong, ini kali di YouTube ya, Instagram, generasi di ikan YouTube. Indonesia nih, orang pada tahu semua. Jadi ini podcast generasi ikan adalah generasi, memang kita dengan duduknya Pak Lurah Dika di sini adalah berpartisipasi dalam pembentukan generasi ikan. Nah betul loh, Makan ikan nggak? makan dong. Ikan apa coba? Saya apa aja, ikan mas doyan, ikan Oke. gurame doyan. Oh ya? Insya Allah laut tawar mah doyan. Kalau di sini juga ada jual seafood atau apa? Banyak om di sini sih, Banyak. banyak di sini. Oh, mantep ya. Karena kita tuh kalau kita ya dagangnya di aplikasi. Mudah-mudahan bisa kolaborasi nih dengan Kelurahan Kertasari ini. Jadi kalau misalnya Jabodetabek mau beli ikan, lihat di aplikasi Ikan Segar Indonesia. Emang aplikasinya kayak gimana sih om? Aplikasi Biar pada tahu nih. aplikasinya ada di iOS sama di Android. Tuh, Jadi udah ada kalau di mau dua beli- platform om ya? Hah? Udah ada di dua platform. Udah di platform iOS sama Android. Jadi kalau mau beli ikan hanya melalui aplikasi Ikan Segar Indonesia karena ikan kita ikan terbaik ada di Pasar Ikan Modern Muara Baru. Jadi tinggal klik bisa antar se-Jabodetabek. Berarti tinggal duduk diem, Iya. modal handphone sama kuota, Betul. udah bisa dapat ikan di rumah Bisa ya. dapat ikan di rumahnya. Nah, dari ikan ini, warga sini makan ikan juga nggak? Pasti makan ikan. Pasti makan ikan. Pasti makan ikan. Nah, jadi kalau generasi ikan Indonesia tuh generasi yang sehat, kuat, ya, yang tumbuh besar dari manfaat ikan itu sendiri. Oh, ini kan kita dari Saung Desa ya. Saung Desa ini tempatnya bagus sekali ya. Adem, sering makan di sini ya. Betul sering. Nah, Nah, ini di sini kebetulan juga ada menunya pemancing. ikan loh. Oh, menunya ikan ya. Nanti kita makan ikan. Kalau kita makan ikan hampir tiap hari. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal tahu, tapi Pak Lurah tahu nggak nih manfaat ikan? Ikan sumber protein ya. Sumber protein. Terus kedua, kalau mungkin banyak orang dulu bilang bikin pinter. Nah, bikin Tuh, pinter. yang banyak Pak Lurah nih pasti pinter nih. Kuliahnya aja di IPDN, hanya orang-orang pinter nih yang masuk IPDN nih. Jadi dari Budi Utomo, dari SMA 1 Budi Utomo, terus dia ke IPDN. IPDN berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Bang. 4 tahun. Oh, memang dididik untuk jadi birokrat ya. Jadi pamong lah. Pamong, menyambung lidah rakyat. Penyambung lidah rakyat. Menyambung lidah rakyat. Jadi kalau misalnya rakyatnya, warganya mau yang ini, Pak Lurah dengerin. Saya tampung. Tampung. Saya tampung. Tampung nanti dijalanin programnya, semuanya program-programnya udah dijalanin. Nah, kalau misalnya nih Pak Lurah nih, ini kan ditonton seluruh Indonesia nih. Iya, Om. Pak Lurah mau kasih info ke generasi ikan Indonesia seperti apa tentang makan ikan nih? Nah, buat generasi ikan Indonesia dan penduduk Indonesia yang nonton nih, terutama di podcastnya ini, jangan lupa makan ikan ya, supaya pinter,
kalau nggak makan ikan nanti kalau kata Bu Susi ditenggelamkan. Nah, kata Bu Susi ditenggelamkan. Jadi ini seluruh Indonesia nih, saya senang sekali berada di sini. Saya banyak berjumpa orang-orang hebat ya. Di sini Pak Lurah Andika mewakili milenial untuk mengabdi ke masyarakat. Saat ini ya tercatat sebagai lurah paling muda. Saya nggak boleh sebut nama umurnya ya, tapi ini muda sekali, muda sekali. Jadi kalau misalnya mau main ke Kabupaten Bekasi nih, Kertasari, langsung datang ke kelurahan boleh? Boleh Om. Oh, langsung boleh datang gitu, bersilaturahmi. Iya. Boleh silakan. Kita open kok. Open. Jadi yang paradigma sebelumnya nggak ada nih, maksudnya yang sulit ataupun apa. Maksudnya sekarang saya ngerasa tuh kalau milenial itu lebih terbuka, open minded, dan ini mungkin ya mulai bahwa memang pengabdi masyarakat ini sudah mewakilkan kaum milenial, bener ya, seperti itu ya. Bisa dibilang begitu Om. Dan moto hidupnya apa sih Om Andika nih? Moto hidupnya saya ya. Ada sih Om yang orang tua saya satu pernah kasih tahu. Oke, tuh apa tuh? Kalau kita nggak bisa ngasih buat orang lain, jangan pernah ambil punya orang lain. Itu sih yang saya pegang sampai sekarang tuh. Kalau kita nggak bisa kasih orang lain jangan pernah ambil punya orang lain. Super sekali, hebat ya gitu. Oke, Generasi Ikan Indonesia, hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Lurah. Saya senang sekali, program-programnya udah dikasih tahu. Nah, ini adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu bukan kota Bekasi ya? Beda Om. Beda. Kabupaten itu gimana? Mungkin ada generasi kan belum tahu. Kabupaten itu perbatasan. Jadi Jakarta, kota, baru kabupaten. Oh, Jakarta kota baru pemekaran ya? Bisa dibilang pemekaran. Kabupaten Bekasi di Kelurahan Kertasari. Kita udah tanya semua, udah generasikan semuanya, udah tahu bahwa memang banyak sekali orang-orang hebat yang mengkonsumsi ikan tentunya, dan banyak sekali yang milenial sudah berprofesi ataupun mengabdi ke masyarakat mulai dari sekarang. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin banyak milenial nih jadi pengabdi masyarakat seperti ini. Jadi terima kasih Om Andika waktunya. Sama-sama, tetap Om makan Catur, ikan. sama-sama. Kita sukseskan. Kita doakan Pak Lurah akan sukses terus mengabdi ke masyarakat. Amin. Terus berkarya, dan juga khususnya untuk Kelurahan Kertasari, Pak Lurahnya mencintai dan sayang sekali sama warganya. Karena tanpa warga Kertasari sih bukan siapa-siapa. Karena tanpa warga Kertasari, Pak Lurah Dika bukan siapa-siapa. Mari kita doakan Pak Dika untuk terus berkarya, terus menjabat sebagai pengabdi masyarakat sampai level yang tertinggi. Udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sama-sama Om Catur. Kita ada di oleh-oleh, kita ada aparel namanya Marco Dice. Mudah-mudahan suka. Ini bawa dari Generasi Ikan Indonesia. Namanya Facebook, boleh dibuka. Nanti dipakai di rumah ya. Kita memang semuanya tentang ikan. Nah, Facebook Marco Dice. Kalau mau beli di mana? Ada di Instagramnya marcodes.id. Terima kasih. Salam Generasi Ikan. Thank you. Ikan segar